Halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, Spill in the House. Sebuah film berjudul Sons of the Neonite tahun 2025 akan menceritakan tentang sebuah perebutan kekuasaan dari perusahaan narkoba terbesar di Hong Kong, saling menghabisi satu sama lain demi kekuasaan tersebut. Seperti apa keseruannya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Cerita diawali dengan narasi tentang sebuah kerajaan narkotika yang dipimpin oleh seorang pria tua bernama Lei Pak San. Setelah puluhan tahun menjadi pemasok narkoba terbesar di Hong Kong, pada tahun 1942 polisi akhirnya melakukan pergerakan demi menyelamatkan negaranya dari krisis narkoba, menahan Lei Pak San seumur hidup di sebuah rumah sakit, berharap kerajaannya hancur secara perlahan. Lei Pak San sendiri memiliki dua orang anak, yaitu Lei Mandik Si Sulung yang merupakan seorang buron pengedar narkoba dan Lei Mutung Si Bungsu yang merupakan seorang terpelajar. Meski ingin Mandik untuk menjadi penerusnya, namun karena Mandik adalah seorang buron yang tak tahu keberadaannya pun, maka terpaksa Lei Mutunglah yang menjadi penerusnya. 别麻烦了，找到文迪才来。 Di tempat lain, lebih tepatnya di sebuah pusat perbelanjaan, semua pengunjung di sana dikejutkan dengan dua orang pria misterius yang tiba-tiba membantai semua warga sipil secara brutal. Mereka berdua tak pandang bulu menghabisi semua orang, termasuk anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan lansia sekalipun. Tak lama datanglah bala bantuan dari Biro Anti Narkotika yang dipimpin oleh seorang pria bernama Citat. Ia dan rekan-rekannya terlibat aksi baku tembak secara langsung dengan kedua penjahat tersebut sehingga berhasil menghabisi salah satu penjahat. Citat yang tak ingin membiarkan satunya lagi kabur pun langsung mengikutinya. Hingga setelah beberapa saat pencarian, Citat yang berhasil menemukannya pun langsung menghabisinya saat itu juga. Aksi tersebut menimbulkan kemacetan parah dan membuat seluruh rumah sakit penuh di mana-mana. Stok bank darah kian menipis karena hampir seluruh warga terluka membutuhkannya. Mereka sangat khawatir dengan adanya penembakan susulan yang akan menyerang lagi. Di perjalanan menuju ke rumah sakit, Citat dan rekannya terlihat sedang membicarakan bisnis mereka di samping pekerjaan sebagai biro anti narkotika. Keduanya ternyata memiliki usaha sampingan sebagai pengedar dan biasanya memanfaatkan barang hasil penggeledahan. Di mana pada tahun itu, hal seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh jika aparat sering bermain busuk di belakang. Berlokasi di rumah sakit tempat Lei Pak San dirawat, terlihat banyak sekali korban yang sedang diobati. Sebagai aparat yang ikut mengamankan pelaku, Citat yang tak ingin masyarakat khawatir pun menjelaskan kepada pihak berita jika kedua pelakunya sudah dihabisi. Selesai diwawancara, Citat tak sengaja berpapasan dengan seorang pria yang terlihat putus asa menaiki eskalator dan berdiri di tengah lalu lalang para korban, di mana si pria rupanya telah memasang bom bunuh diri di dalam bajunya dan ya, atas meledaknya bom, pemerintah langsung menggelar rapat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, di mana salah satu petugas Biro Intelijen menjelaskan jika penembakan tersebut adalah ulah dua orang gangster dari geng Wahing yang mengidap gangguan mental. Mendengar geng Wahing, Citat mengingat salah satu intel Biro Narkotika bernama Mark yang hilang pasca memata-matai geng tersebut. 我们在华兴会里种的人，这几天突然失去联络。 Sebelum pengeboman di rumah sakit terjadi, operator panggilan darurat juga mendapat panggilan dari pria misterius yang dalam panggilan itu, si pria hanya menyebutkan nama-nama yang ternyata merupakan nama samaran dari Mark itu sendiri atau agen intel Biro Narkotika yang telah hilang. 这是对同一个人。
Dengan fakta jika di dalam rumah sakit tersebut ada Lei Paksan, mereka belum paham apakah aksi Mak tersebut adalah menargetkannya atau bukan, karena hanya sedikit orang yang tahu jika Lei Paksan berada di sana. Dan agar kasus ini segera terselesaikan, atasan kepolisian meminta seorang mantan kepala inspektur polisi untuk membantu Citat dalam menangani kasus ini. Selesai rapat, Citat dan Pak Inspektur terlihat sedang bersama Mutung. Mereka rupanya akan melakukan konferensi pers terkait pengeboman di rumah sakit, di mana Pak Inspektur meminta Mutung agar tidak berbicara macam-macam tentang polisi, meski Mak yang notabene seorang agenlah pelakunya, apalagi terkait Lei Paksan yang juga menjadi korban, karena jika sampai membocorkan rahasia penahanan Lei Paksan, maka polisi tak segan untuk menghancurkan perdagangan narkoba milik perusahaan mereka. Setelah menyampaikan konferensi pers sesuai dengan kemauan para polisi, Mutung yang merasa stres dan lemah pun segera menemui istrinya bernama Sian. Bukan untuk melakukan yang tidak-tidak, melainkan untuk melampiaskan amarahnya dengan memukul tembok menggunakan sebuah palu, sesuatu yang rupanya biasa ia lakukan saat sedang banyak pikiran. Di rumah, Citat terlihat sedang menghubungi bawahan Mutung bernama Paman Guai. Dari percakapan mereka, terungkap jika keduanya sudah saling bekerja sama demi keuntungan masing-masing, di mana Paman Guai memberitahu jika kiriman barang haram akan tiba di tempat biasa, dan ia menginginkan Citat membersihkan area itu dari pengawasan polisi. Berlokasi di zona radioaktif tempat mendaratnya paket narkoba yang akan dikirimkan oleh Paman Guai. Di sana terlihat seorang eksekutor elit yang diminta Paman Guai untuk menjaga paket tersebut karena berdasarkan informasi, Mandik atau kakak dari Mutung sudah bersiap mencuri paketnya. Tidak sendiri, seeksekutor elit bernama Cing ditemani para rekannya yang lain. Mereka bersiap di beberapa titik untuk menghadapi para anak buah Mandik. Melihat kedatangan mobil yang disusul dengan kemunculan puluhan musuh, para eksekutor elit pun langsung melancarkan aksinya dan meski harus kehilangan beberapa rekannya, Cing akhirnya berhasil mengamankan paket dan menyapu bersih seluruh anak buah Mandik, di mana Paman Guai langsung memberitahu kabar keberhasilan itu kepada Mutung dan mengingatkannya agar memperbaiki hubungan dengan Mandik karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara. Selesai dengan misi pengamanan paket, Cing kembali ke markas para eksekutor elit untuk mengambil bayarannya. Dari semua rekannya yang lain, Cing lebih dekat dengan Yip, gadis yang usianya jauh lebih muda. Melihat kondisi Yip hampir saja tewas dalam misi tadi, Cing memintanya untuk meninggalkan pekerjaan ini dan carilah pekerjaan lain yang lebih halal. Karena masih ngeyel, Cing menenggelamkan Yip ke bak mandi sampai hampir membuatnya kehabisan nafas, bukan tanpa alasan, melainkan sebagai pengingat agar Yip paham jika dalam pekerjaan ini tidak pandang bulu meski harus menghabisi teman sekalipun, selama itu menguntungkannya. Saat acara ulang tahun perusahaan, Sian menemui semua petinggi perusahaan untuk memberikan hadiah sekaligus memberitahu jika Mutung berencana untuk membersihkan perusahaan dengan tidak menjual bubuk haram lagi, sehingga dengan hadiah ini ia berharap mendapat dukungan penuh dari mereka semua. Keseriusan Mutung membersihkan nama perusahaan tidak main-main terbukti saat ia menyiksa salah satu anak buah yang kecolongan teler pada saat tamu mulai berdatangan ke acara. Pada saat ada kesempatan berbicara, Mutung mengumumkan jika ia akan menyumbang untuk pembangunan kembali rumah sakit, di mana hal itu semata-mata untuk membangun kembali citra perusahaan di mata publik. Selesai bicara, Mutung yang melihat Pak Inspektur Polisi turut hadir, meminta agar mengizinkan Mandik menghadiri pemakaman Lei Paksan atau ayah mereka. Namun Pak Inspektur justru langsung menolaknya dan meminta izin agar dirinya diperbolehkan menginterogasi Sian.
Diketahui Mak atau polisi yang meledakkan diri di rumah sakit merupakan pasien dari Sian sebagai psikolog. Dalam interogasi tersebut, Pak Inspektur tampak menyudutkannya seolah ia dan Mutunglah pelaku dari kasus ini sehingga membuat Sian merasa tidak nyaman. 我想听你讲真话。警方怎么查案我不懂。 Selesai mengantarkan Sian, Mutung menemui mantan rekan kerja sang ayah sebagai ketua dari para eksekutor elit yang karena Mutung ingin membawa perusahaan ke jalur yang benar, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan perusahaan dengan mereka. 多谢。不要让老人放心不下。 Esok harinya Pak Inspektur yang masih mencari tahu terkait Mutung menemui seorang bandar judi untuk menanyakan kabar terbaru tentangnya. Si bandar pun memberitahu jika Mutung hendak akan bekerja sama dengan mafia dari Italia sebagai pemasok barang haram. Di mana Citat yang merupakan rekannya di kepolisian juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dan benar saja, Mutung dan mafia dari Italia terlihat satu meja dengan Citat. Di sana Mutung meminta agar membocorkan siapa informan polisi yang menyamar di perusahaannya dengan imbalan yang sangat besar. Di mana Citat yang tergiur dengan hal itu pun akhirnya membongkar penyamaran rekannya sendiri. Dengan satu lirikan mata, Mutung pun akhirnya mengerti dengan orang yang dimaksud oleh Citat sehingga ia menyuruhnya untuk menggantikan Mutung bermain judi dengan alasan ada acara lain yang menunggunya. Tepat setelah Mutung pergi, Citat dan para anak buah Mutung mulai bergerak mengikuti kemanapun si informan pergi dan... Ya, si informan pun akhirnya mendapat serangan dari anak buah Mutung yang meski si informan mengaku dirinya memiliki keluarga, Citat sama sekali tidak peduli akan hal tersebut. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Citat pulang ke rumah setelah menghabisi rekannya sendiri yang baru saja beberapa menit tertidur. Ia dihubungi oleh rekannya terkait Mutung yang menghentikan penjualan obat, membuat beberapa pecandu sangat marah, bahkan sampai menghancurkan apotek demi bisa mendapatkan obat. Dengan fakta jika Citat rupanya memiliki simpanan obat, ia tak bisa menjualnya dengan bebas karena merupakan seorang polisi. Ia pun kembali mendatangi Mutung untuk bernegosiasi. Tidak apa-apa bagiannya dipotong, asal Mutung mau menjual barangnya lagi. Karena jika tidak, Citat tak akan bisa mengeluarkan simpanannya sendiri. Mendengar hal itu tentu saja Mutung sangat muak, bukan apa-apa, di mana kejadian semalam juga ternyata hanya untuk mengetes Citat apakah dirinya serakah atau tidak demi menentukan kelayakannya sebagai rekan bisnis. Setelah pertemuannya dengan Mutung, Citat mendapat laporan dari rekannya jika intel mereka menemukan simpanan barang haram di salah satu gedung, di mana simpanan tersebut sebenarnya merupakan miliknya sendiri. Namun itu semua dilakukan oleh Mutung yang mengambil langkah tegas melaporkan lokasi obat milik Citat kepada polisi. Sebagai Biro Anti Narkotika, Citat tentu tak bisa berbuat apa-apa lagi selain ikut melakukan penggerbekan dan menyita barang tersebut. Dan agar barangnya tak jatuh ke tangan orang lain, ia akan mengambil alih komando agar bisa mengamankan barang tersebut. Berlokasi di sebuah bangunan mirip apartemen, pasukan Citat sudah bersiap untuk menghancurkan obat terlarang termasuk menghabisi semua orang yang ada di sana dan... Ya, terjadilah bentrok antara dua kubu seolah tidak sayang dengan nyawa masing-masing. Mereka saling beradu tembak satu sama lain sampai akhirnya... Di tengah aksi menegangkan tersebut, Citat yang tidak ingin barangnya disita oleh anak buahnya sendiri pun pergi mengamankan obatnya lebih dulu, tetapi...
Setelah tewasnya Citat, Pak Inspektur dan pasukan yang tersisa pun langsung kembali ke markas, berlokasi di sebuah penjara pribadi milik perusahaan Mutung. Terlihat Paman Guai sedang menjenguk seorang napi yang ternyata mandi. Ini bebenguknya, selama ini ternyata ia tidak kabur kemana-mana, melainkan ditahan oleh Guai tanpa sepengetahuan siapapun. 还好吗？ Kedatangan Guai ke sana bukan semata-mata menjenguk karena rasa rindu, melainkan ingin agar Mandik mengambil alih bisnis peninggalan orang tuanya, karena jika jatuh ke tangan Mutung, maka kehancuranlah yang akan mereka dapatkan. 安迪，我会全力协助。但如果你还是调转枪口， Di tempat lain, Ching Chai sedang membahas tentang sebuah kontrak bernilai 50 juta dolar. Namun yang menjadi masalahnya adalah ada dua kontrak berbeda dari dua kubu yang berlawanan. Yang itu berarti jika mereka mengambil kedua kontraknya, maka besar kemungkinan mereka akan menjadi musuh ketika di lapangan. Seolah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi ke depannya, semua orang yang ada di sana tetap berniat mengambil salah satu dari kontrak tersebut. Meski harus menjadi musuh sekalipun, hal itu tidak akan membuatnya goyah, karena imbalan yang besar cukup untuk menutupi itu semua. 自己考虑啊，明早答复我。 Sesuai dengan pembicaraan mereka semalam di meja makan, Ching Yip dan si botak tampak berkumpul di sebuah minimarket. Tanpa banyak cakap satu sama lain, mereka langsung mengeluarkan seluruh kemampuannya dan... Setelah Ching mengalahkan Yip dan si botak, di tempat lain terlihat si kakak beradik yaitu Mandik dan Mutung akhirnya bisa bertemu kembali dalam rangka pemakaman ayah mereka. Namun siapa sangka, bukannya menghormati sang ayah yang sudah berpulang, Mandik malah melakukan hal tercela seperti ini. Entah apa yang Mandik pikirkan dengan menggambar foto si ayah menggunakan air seni. Mutung seolah tidak peduli dan mulai menjelaskan tentang alasan kenapa mereka bertemu untuk memberikan tahtanya kepada Mandik dengan satu syarat, yaitu merubah perusahaan ke arah yang lebih baik. Meski tahtanya sudah aman di tangan Mandik, namun ia tetap ingin melanjutkan rekam jejak sang ayah untuk melanjutkan bisnis secara ilegal, meminta Mutung untuk berjalan di jalannya masing-masing, tidak saling mengganggu satu sama lain, supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih besar. 正反都是我们李家赚钱。 Dengan niat awal ingin menghapuskan dunia dari barang haram, tentu saja hal itu tidak bisa Mutung setujui, sehingga ia yang menganggap jika percakapan ini tidak ada hasil pun, memberikan sepucuk pistol kepada Mandik daripada nantinya mereka harus terlibat perang saudara hanya karena perbedaan ideologi. Kematian akan menjadi jalan keluar terbaik bagi mereka. 我今天让你学。 Tanpa kedua saudara itu sadari, puluhan polisi sudah berada di luar untuk menghabisi mereka, di mana Ching yang baru saja selesai dengan kedua rekannya tadi pun bergabung dan menyamar menjadi polisi untuk menggagalkan pembunuhan Mandik dan Mutung yang memang mengemban misi untuk menyelamatkan salah satu dari mereka. Satu lawan banyak tentu bukanlah hal yang mudah, apalagi tempat pertarungannya cukup sempit membuat Ching yang juga memiliki batasan pun berakhir mengenaskan akibat polisi mainnya keroyokan. Pada akhirnya Ching tewas oleh Pak Inspektur yang muncul entah dari mana. Selesai urusannya di luar, Pak Inspektur kemudian memasuki tempat pertemuan si kakak beradik dan langsung menghabisi mereka saat itu juga. Tidak selesai di sana, Pak Inspektur pergi menemui Sian untuk mengabarkan tentang kematian suaminya. Di sana ia memperingatkan agar Sian tidak bertindak macam-macam karena jika nekat mengambil keputusan yang salah, maka Pak Inspektur tidak akan segan untuk menghabisinya. 乔岩可以做主的，就剩下你一个人。 Berlokasi di sebuah restoran, tepat ketika Sian sedang makan malam, tiba-tiba
Ya, restoran tempat Xian makan pun hancur akibat ditembaki oleh orang tak dikenal. Tak lama dari itu, ia dihubungi oleh Guai yang ternyata dalang di balik semua kerusuhan yang terjadi. Baik itu pembunuhan Lei Paksan, pengeboman rumah sakit, informannya citat si polisi korup. Dengan tujuan agar Guai bisa menguasai perusahaan yang ditinggalkan oleh si Lei Paksan. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah keserakahan dan ambisi kita sendirilah yang terkadang menghancurkan hubungan, kehidupan, bahkan diri sendiri sehingga kita bisa belajar qanaah atau merasa cukup dengan apa yang ada. Itu. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Bulu ketek mak lampir.